Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan kami boleh hidupkan semua itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah sahabatku, pada saat ini kita masuk pada pelajaran yang ke-10, yang judulnya adalah Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia telah berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sahabatku, pelajaran minggu ini menekankan pentingnya belajar dari kisah-kisah di Alkitab yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Kisah-kisah seperti air bah pada zaman Nuh dan kehancuran Sodom dan Gomora dijadikan contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir, seperti yang ditekankan pada ayat hafalan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11 dan 12. Alkitab memberikan gambaran dan landasan yang jelas mengenai peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, khususnya melalui nubuatan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Tuhan membimbing sejarah dengan tetap menghormati kebebasan manusia, sehingga apa yang diramalkan para nabi akan terjadi dengan tepat pada waktunya. Pelajaran ini mengajak kita untuk memahami dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu sebagai peringatan agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Pelajaran ini juga mengajak kita untuk menyadari bahwa peristiwa akhir zaman seperti kedatangan kedua Kristus dan penghakiman bukan hanya nubuatan masa depan, tetapi juga memiliki relevansi untuk kehidupan kita pada saat ini. Pelajaran ini juga mengajak kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari seluruh pemahaman nubuatan dan pengharapan akhir zaman. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025, judulnya adalah Murka Anak Domba. Ada 3 poin yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Pelajaran yang pertama adalah pengetahuan tidak menjamin keselamatan. Orang-orang yang binasa pada hari terakhir bukan karena mereka tidak tahu atau tidak mengerti siapa Yesus yang adalah anak domba. Mereka tahu tentang Kristus dan memahami bahwa hari murkanya telah tiba, tetapi mereka tetap memilih untuk menolak percaya dan taat kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kebenaran saja tidak cukup. Diperlukan juga iman dan ketaatan. Poin yang kedua adalah penolakan dan kecaman akan bertambah menjelang akhir zaman. Seperti pada zaman Nuh, dunia akan menerima peringatan dan pekabaran Injil. Namun, banyak yang tetap lengah dan menolak percaya. Mereka mengejek janji kedatangan Yesus. Penundaan yang tampak dalam penggenapan janji Tuhan sering membuat orang semakin meragukan dan juga mengabaikan akan pesannya. Poin yang ketiga adalah kedatangan Yesus akan terjadi secara tiba-tiba. Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya akan mengejutkan banyak orang, sama seperti air bah pada zaman Nuh. Karena hidup berjalan begitu cepat dan waktu terasa singkat setelah kematian, setiap orang diingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan siap, tidak menunda-nunda pertobatan atau kesiapan rohani. Kita masuk pada pelajaran hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, judulnya adalah Penginjilan Nuh. Sahabatku, ada 3 poin yang bisa kita ambil melalui pelajaran pada hari ini. Yang pertama, penolakan kebenaran sudah diramalkan. Banyak orang di akhir zaman, seperti pada zaman Nuh, dengan sengaja mereka menolak, bahkan mereka juga mengejek akan kebenaran. Dunia cenderung melupakan atau menganggap kisah Nuh sebagai mitos, meskipun bukti sejarah dan rujukan Alkitab sangat kuat. Ini merupakan penggenapan nubuatan bahwa menjelang kedatangan Kristus, manusia akan mengabaikan peringatan Allah. Poin yang kedua adalah keadaan moral dunia menjelang akhir zaman mirip zaman Nuh. Yesus menegaskan bahwa dunia pada akhir zaman akan serupa dengan zaman Nuh. Apa itu? Penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan, dan penolakan terhadap Allah. Di dalam Kejadian 6 ayat 1-8 dan Matius 24 ayat 37-39. Kondisi moral masyarakat akan merosot dan hanya sedikit yang benar-benar mau menerima kebenaran dan keselamatan. Poin yang ketiga adalah penginjilan harus tetap dilakukan walau hasilnya tampak sedikit. Nuh tetap setia berkhotbah selama
lebih dari 100 tahun, meskipun hampir tidak ada yang percaya selain keluarganya. Kesetiaan dalam pelayanan lebih penting daripada hasil yang tampak. Seperti Nuh, umat Allah pada zaman ini harus terus menginjil dan memberitakan pekabaran Kristus tanpa berkecil hati, karena hasil sejati adalah milik Tuhan. Seperti Nuh, umat Allah dipanggil pada masa kini harus menginjil dan memberitakan pekabaran akhir zaman tanpa berkecil hati, karena hasil sejati adalah milik Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap setia, dan pekerjaan kita akan dinilai dari kesetiaan, bukan jumlah hasilnya. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 yang judulnya Kisah Sodom dan Gomora. Sahabatku, ada 3 poin yang bisa kita ambil pada pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kehancuran Sodom dan Gomora sebagai peringatan akhir zaman. Kisah Sodom dan Gomora adalah contoh nyata kehancuran akibat kejahatan dan penolakan terhadap Allah. Petrus dan penulis Perjanjian Baru mengingatkan bahwa peristiwa ini adalah gambaran tentang hukuman Allah bagi orang-orang fasik yang tidak bertobat. Pada akhir zaman, hukuman yang sama juga akan menimpa dunia yang menolak akan kebenaran. Kita masuk pada poin yang kedua, dosa membutakan dan merusak hati. Kondisi moral Sodom dan Gomora, yaitu kesombongan, kemewahan, kelalaian terhadap orang miskin, dan berbagai kejahatan lainnya, ini menjadi gambaran bahwa dosa dapat membutakan hati manusia terhadap kesalahan sendiri. Seringkali manusia merasa lebih baik dari orang lain, padahal bisa saja ia terjerumus dalam dosa yang sama atau bahkan lebih parah. Poin yang ketiga, peringatan untuk umat Allah sendiri. Alkitab terutama ditujukan sebagai peringatan bagi umat Allah, bukan hanya untuk dunia luar. Kisah kehancuran Sodom dan Gomora memperingatkan bahwa umat Allah pun bisa jatuh dalam dosa yang sama jika mereka tidak waspada. Kita dipanggil untuk introspeksi diri, mengakui dan bertobat dari dosa, bukan merasa lebih baik dari orang lain. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, yang judulnya adalah Hakim atas seluruh bumi. Sahabatku, ada 3 poin yang bisa kita ambil melalui pelajaran pada hari ini. Yang pertama, Allah bersifat terbuka dan transparan. Allah memilih untuk tidak menyembunyikan rencana dan motifnya dari umatnya. Sebelum menghukum Sodom, Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepada Abraham, menunjukkan bahwa Allah bersifat terbuka dan juga bersedia mengajak manusia untuk berdiskusi serta memahami keputusan-keputusannya. Poin yang kedua, keadilan Allah dalam menangani kejahatan. Abraham berani menguji keadilan Tuhan dengan memohon belas kasih bagi orang benar yang ada di Sodom. Allah tidak keberatan diperiksa, dan ia memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Allah tidak akan menghukum orang benar bersama orang fasik, menegaskan bahwa segala hukumannya selalu adil dan penuh dengan pertimbangan. Poin yang ketiga adalah Allah memberikan kesempatan dan penjelasan sebelum penghakiman. Sebelum menjatuhkan hukuman terakhir, Allah memberikan peringatan dan kesempatan bagi siapapun yang mau bertobat, seperti para malaikat yang datang ke Sodom. Bahkan pada akhir zaman, Tuhan akan membuka segala sesuatu untuk diteliti selama 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan 11-15. Sehingga semua makhluk ciptaan dapat memahami dan menerima keadilan serta kasih Tuhan sepenuhnya. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 yang judulnya adalah Penghakiman Pra-Advent. Ada 3 poin yang bisa kita ambil di dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, penghakiman Allah bersifat terbuka dan adil. Penghakiman dalam Daniel 7 menunjukkan bahwa Allah membuka semua catatan dan proses penghakiman agar dapat dilihat oleh seluruh alam semesta, termasuk para malaikat. Tidak ada yang disembunyikan. Semua perbuatan manusia diungkapkan dan diperiksa secara adil, sehingga keputusan Allah dapat dipahami dan diterima oleh semua makhluk. Poin yang kedua adalah Yesus sebagai perantara dan satu-satunya harapan. Dalam penghakiman surgawi, Yesus yang adalah anak manusia adalah pusat dari proses penghakiman. Hanya kebenaran dan pengorbanannya yang bisa memungkinkan umat Tuhan melewati penghakiman dengan selamat. Semua yang diselamatkan menang bukan karena kebaikan diri sendiri, melainkan karena menerima kebenaran Kristus. Poin yang ketiga adalah rencana keselamatan Allah akhirnya dinyatakan sepenuhnya. Penghakiman pra-Advent menegaskan bahwa keselamatan bukan keputusan sewenang-wenang. Melalui penyelidikan dan pengungkapan, Allah menunjukkan bahwa setiap keputusan tentang siapa yang diselamatkan atau yang binasa didasarkan pada kasih, keadilan, dan transparansi. Rencana keselamatan Allah menjadi jelas
bagi seluruh ciptaan, sehingga semua makhluk bisa memahami dan juga memuliakan akan keadilannya. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, yang juga merupakan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini. Sahabatku, pelajaran minggu ini menegaskan bahwa dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan, manusia tidak mampu membela dirinya sendiri di hadapan tuduhan musuh. Kita semua berdiri di hadapan Allah dengan pakaian yang bernoda oleh dosa, tidak layak dan tidak berdaya menghadapi tuduhan setan. Namun, kabar baiknya, Yesus adalah pembela dan penebus kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah memperoleh kemenangan atas setan dan kini membela semua orang yang dengan pertobatan dan iman, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya melalui pertobatan, iman, dan penyerahan penuh kepada Kristus, kita dapat menerima rahmat, pengampunan, dan kebenaran yang sempurna untuk bertahan di hadapan penghakiman Allah. Cerita-cerita yang dipelajari pekan ini tentang Nuh, Sodom dan Gomora, serta penghakiman akhir menjadi peringatan agar kita waspada terhadap tipu daya dosa. Tetap setia di tengah dunia yang jahat, serta terus mengandalkan Kristus sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita. Kisah-kisah ini juga mengingatkan bahwa penghakiman Allah adalah adil, terbuka, dan penuh dengan kasih, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan menerima akan keselamatan. Akhirnya, hidup sebagai umat Allah berarti menjaga diri tetap setia, tidak terpengaruh oleh dunia, namun tetap memiliki beban untuk bisa menyampaikan pekabaran keselamatan kepada dunia yang sedang binasa. Pengharapan kita sepenuhnya ada di dalam Kristus, penebus dan pembela kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh menggunakan waktu terbaik pada saat ini untuk bisa mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah apa yang kami pelajari dengan Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan itu semua di dalam kehidupan kami setiap hari, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat pada saat ini boleh selesai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.